Hoir Rifko dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan skema sistem pemerintahan Indonesia. Indonesia memakai sistem presidensial dengan bentuk pemerintahan konstitusional dan sistem politik demokrasi Pancasila. Ada 3 lembaga yang terlibat yang menjalankan Indonesia, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di mana eksekutif adalah lembaga yang menjalankan undang-undang, sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga yang membentuk dan menetapkan undang-undang, dan lembaga yudikatif adalah lembaga peradilan jika ada pelanggaran undang-undang. Ketiga lembaga tersebut dinamakan trias politika, yang artinya kekuasaan politik yang dijalankan oleh 3 pilar. Di dalam lembaga eksekutif yaitu terdapat presiden dan wakil presiden. Nah, di dalam lembaga legislatif itu terdapat DPR, DPD, dan MPR. Dan lembaga yudikatif terdapat di dalamnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara lembaga-lembaga negara juga mengalami perubahan. Yang pertama yaitu hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan kekuasaan MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan, yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat serta memberhentikan presiden atau wakil presiden. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, maka presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir hanya mungkin dilakukan jika presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Namun demikian, perlu dipahami bahwa karena presiden tidak diangkat oleh MPR, maka presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua yaitu hubungan antara MPR dan DPR. MPR memiliki atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, seluruh anggota DPR menurut Undang-Undang 1945 dipilih melalui pemilihan umum, mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan untuk menegakkan martabat dan kewibawaannya, maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah undang-undang. Maka
DPR dan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena itu, anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Dalam hal ini, DPR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya sebagai hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif. MPR mempunyai tugas yang sangat luas. Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui wewenang DPR, MPR juga menilai dan mengawasi wewenang-wewenang lembaga-lembaga lainnya. Demikian hubungan antara MPR dan MPR sebagai bagian yang diutamakan majelis, terutama pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yang diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara benar-benar dapat diciptakan iklim pelaksanaan negara yang lebih demokratis. Itu hubungan antara DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif bersama-sama mempunyai tugas, yaitu membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden atau pemerintah. Menetapkan budget negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui oleh dan mengawasi pemerintah dengan efektif. Di dalam pekerjaan untuk membuat undang-undang, maka lembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang, dan di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden ialah suatu konsekuensi yang wajar, yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada MPR dalam arti partnership. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan Undang-Undang Dasar sebagai landasan kerja. Bentuk kerjasama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya. Presiden harus memerhatikan, mendengarkan, berkonsultasi, dan dalam banyak hal memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Untuk pengawasan tersebut, DPR mempunyai beberapa wewenang. Yang pertama, menurut Undang-Undang 1945, yaitu hak budget, yaitu hak untuk menyusun rencana, anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Yang kedua itu hak inisiatif, yaitu hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Dan menurut Undang-Undang 1945 setelah perubahan, yang pertama yaitu hak amandemen, mengadakan perubahan. Yang kedua hak interpelasi, meminta keterangan. Dan yang ketiga hak bertanya. Dan yang keempat hak angket, yaitu hak untuk mengadakan suatu penyelidikan. Hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Dalam hal ini, sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri-menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Namun, seperti halnya dengan Presiden, menteri-menteri
juga tidak dapat dibubarkan dan atau diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya yang wajar dari tugas dan kedudukannya, Presiden harus memberhentikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menteri juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR yang berkaitan dengan diberhentikannya menteri oleh presiden. Yaitu hubungan antara presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR melainkan kepada presiden karena menteri-menteri adalah pembantu presiden. Menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut kementeriannya. Memang yang dimaksud bahwa para menteri itu pemimpin-pemimpin negara untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintah negara. Para menteri bekerja sama para menteri kerjasama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan presiden. Yang selanjutnya yang keenam yaitu hubungan antara BPK dengan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomi finansial pemerintah menjalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Yang ketujuh itu hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan undang-undang di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Yang kedelapan, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dan yang selanjutnya yaitu hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga negara lainnya. Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dengan demikian, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.